warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Ibu doakan kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Jangan lupa stay healthy, stay strong, dan stay at home belajar online IPA bersama saya Ibu Nur Muharromah. Di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan pada manusia. Adapun tujuan belajar online kita pertama yaitu Ibu harapkan kalian dapat mengidentifikasi saluran pencernaan makanan pada manusia. Yang kedua, dapat menjelaskan proses pencernaan pada manusia. Dan yang ketiga, menjelaskan gangguan pencernaan pada manusia. Apakah makanan yang kalian makan yang mengandung karbohidrat, lemak, protein langsung dapat diserap oleh tubuh? Tentu saja tidak, tetapi harus melalui proses pencernaan makanan, melalui sistem pencernaan makanan, di mana sistem pencernaan makanan manusia terdiri dari saluran pencernaan dan juga proses pencernaan makanan. Organ pencernaan makanan manusia kurang lebih terdiri dari 10 organ, mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus, dan ada organ tambahan yaitu hati, empedu, dan pankreas. Sedangkan proses pencernaan makanan manusia terdiri dari proses pencernaan mekanis dan kimiawi. Proses pencernaan mekanis merupakan proses mengubah bentuk makanan dari ukuran besar menjadi kecil. Pencernaan makanan kimiawi mengubah makanan yang molekulnya kompleks, contohnya amilo, menjadi molekul sederhana, contohnya glukosa. Dan pada pencernaan kimiawi dibantu oleh enzim. Proses pencernaan makanan ada 4 bagian, yaitu dimulai dari ingesti, digesti, absorpsi, dan defekasi. Kita mulai dari ingesti. Proses pencernaan dimulai saat makanan masuk ke dalam mulut. Di dalam mulut terdapat gigi, lidah, dan air liur. Makanan digigit oleh gigi seri, dikoyak gigi taring, dan dilumat oleh gigi geraham, serta dipindahkan oleh lidah. Makanan juga mesti mulus sekresi saliva atau ludah atau air liur. Setiap harinya kita menghasilkan air liur sebanyak 1,5 liter. Makanan bercampur dengan liur yang disebut sebagai bolus. Air liur kita juga mengandung enzim amilase atau patialin yang berfungsi mengubah amilo menjadi maltosa. Setelah melalui rongga mulut, makanan yang berbentuk bolus akan masuk ke dalam faring yang merupakan saluran memanjang dari bagian belakang rongga mulut sampai ke permukaan kerongkongan. Pada pangkal faring terdapat katup pernafasan yang disebut sebagai epiglotis yang berfungsi untuk menutup ujung saluran pernafasan agar makanan tidak masuk ke saluran pernafasan. Setelah melalui faring, bolus menuju ke kerongkongan yang memiliki panjang kurang lebih 25 cm. Otot kerongkongan berkontraksi sehingga menimbulkan gerakan meremas dan mendorong bolus ke dalam lambung. Gerakan otot kerongkongan ini disebut sebagai gerakan peristaltik. Kemudian makanan akan masuk ke dalam lambung. Makanan yang masuk ke lambung menstimulus dinding lambung untuk mensekresikan mukus atau lendir, asam klorida, dan enzim pencernaan. Membran mukosa lambung melindungi lapisan dalam lambung dari efek asam lambung, yaitu asam klorida. Asam klorida berfungsi untuk membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Selain itu, asam klorida juga berfungsi untuk mengaktifkan enzim pepsinogen menjadi pepsin yang berfungsi memecah protein menjadi pepton. Di lambung juga menghasilkan enzim renin untuk mengendapkan protein kasein pada susu. Selain pencernaan secara kimiawi pada lambung, juga terjadi pencernaan secara mekanis. Secara mekanis, otot lambung mengaduk-aduk bolus dan setelah melalui proses pencernaan 2 hingga 3 jam di lambung, bolus menjadi bahan kekuningan atau disebut sebagai bubur usus. Bubur usus atau kimus akan masuk sedikit demi sedikit ke dalam usus 12 jari. Setelah mengalami pencernaan mekanis dan kimiawi pada lambung, makanan kemudian menuju usus 12 jari atau duodenum yang merupakan bagian dari usus halus yang panjangnya sekitar 25 cm. Pada duodenum terdapat saluran yang terhubung dengan empedu dan pankreas. Getah empedu yang dihasilkan hati
berfungsi menguraikan lemak agar mudah dicerna dan diserap usus. Ketapan kreas menghasilkan enzim amilase, lipase, dan tripsin. Lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol, tripsin mengubah peptid menjadi asam amino, dan amilase mengubah amilum atau maltosa menjadi glukosa. Pencernaan dilanjutkan di jejunum atau usus tengah. Jejunum memiliki panjang kurang lebih 7 meter. Pada bagian jejunum atau usus tengah, makanan mengalami pencernaan terakhir sebelum sari makanan diserap. Zat-zat makanan setelah melalui jejunum menjadi bentuk yang siap diserap. Pada ileum terjadi proses penyerapan sari-sari makanan oleh villi atau jonjot-jonjot usus. Villi memiliki permukaan yang berlekuk yang fungsinya untuk memperluas bidang penyerapan. Diumpamakan seperti permukaan handuk yang berlekuk-lekuk sehingga dapat menyerap air lebih banyak, maka di villi juga dapat menyerap sari-sari makanan lebih banyak. Glukosa, asam amino, mineral dan vitamin yang larut dalam air diserap oleh villi akan dibawa darah menuju ke hati dan diedarkan ke seluruh tubuh. Sedangkan asam lemak, gliserol, dan vitamin yang larut dalam lemak akan diserap villi, akan dibawa oleh pembuluh getah bening ke hati, kemudian disimpan dalam jaringan lemak. Jadi proses pencernaan atau digesti terjadi di lambung, duodenum, dan jejunum, sedangkan absorpsi atau penyerapan terjadi di ileum. Makanan yang tidak dapat dicerna atau diserap ileum seperti serat, air, dan sel-sel mati akan masuk ke dalam usus besar. Usus besar berfungsi mengatur kadar air pada sisa makanan. Di usus besar terdapat bakteri Escherichia coli yang berperan untuk membusukkan makanan. Pada usus besar juga dibentuk vitamin K dan B12. Usus besar atau kolon memiliki panjang 1 meter yang terdiri atas kolon naik, kolon mendatar, dan kolon menurun, serta berakhir pada anus. Berikut ini merupakan gangguan pada sistem pencernaan dan cara mencegahnya. Ada obesitas, MAH, diare, dan konstipasi. Obesitas merupakan suatu kondisi tubuh yang memiliki kandungan lemak berlebih sehingga dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan. Cara mencegahnya dengan berolahraga dan mengatur pola makan. MAH merupakan peradangan pada lapisan lambung yang dapat disebabkan antara lain makan yang tidak teratur, stres, maupun infeksi bakteri. Cara mencegahnya dengan pola makan teratur dan mencuci tangan sebelum makan. Diare merupakan penyakit pada usus besar yang disebabkan bakteri. Cara mencegahnya dengan menjaga kebersihan makanan. Konstipasi merupakan kondisi feses yang sangat kering sehingga sulit dikeluarkan. Pencegahannya bisa dengan banyak minum dan makan makanan berserat seperti sayur dan buah. Demikian anak-anak belajar online kita hari ini. Apakah kalian sudah paham? Jika belum paham atau ingin lebih memahami, bisa memutar ulang videomu, membaca buku paket IPA Kemdikbud kelas 8, mengerjakan latihan soal untuk mengasah kemampuan dan ingatan. Demikian belajar online kita tentang sistem pencernaan pada manusia. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.